Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Putri Andayani, Prodi PGSD 2B, NPM 2016-00-1, mata kuliah Pendidikan IPS di SD kelas awal. Dosen pengampu Ibu Yulia Siska MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 10 mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pendidikan. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang hakikat ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, definisi ilmu pengetahuan. Pengertian pengetahuan mencakup segala kegiatan dengan tata cara yang digunakan dan juga segala hasil yang diperoleh. Secara etimologi, istilah ilmu adalah sebagai arti dari kata scientia atau bahasa Inggris yang berarti pengetahuan. Akar kata berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang diturunkan dari kata scindere, yang berarti mengetahui atau to know, dan belajar to learn. Secara etimologi, pengertian ilmu sekurang-kurangnya mencakup 3 hal, yaitu pengertian, aktivitas, dan metode. Sementara itu, pengetahuan menurut Sumartri digolongkan menjadi 3 macam, yaitu etika atau pengetahuan tentang baik dan buruk, yang kedua estetika atau pengetahuan tentang indah dan jelek, dan ketiga logika atau pengetahuan tentang kebenaran dan salah. Adapun syarat-syarat ilmu menurut Wardiansyah dapat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada objektif, yang kedua ada metodis, yang ketiga ada sistematis, dan yang keempat ada universal. Yang pertama, objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat atau mungkin ada karena harus diuji kebenarannya. Yang kedua, metode adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara jalan. Secara umum, metodis berarti metode tertentu yang digunakan dalam dan umumnya merujuk pada metode ilmiah. Yang ketiga, sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan menyangkut objeknya. Yang keempat ada universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang sifatnya umum atau tidak bersifat tertentu. Contoh, semua segitiga bersudut 180 derajat. Hasil pengetahuan yang diperoleh manusia disimpan dalam pikiran dan atau hati setiap orang. Selain itu dapat tersimpan dalam berbagai sarana, misalnya buku, kaset, disket, hard disk, memory card, flash disk, dan penyimpanan virtual atau berbagai hasil karya serta kebiasaan hidup manusia yang dapat diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi berikutnya. Sebagai makhluk jasmani, manusia memiliki berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan hal-hal fisik, indrawis, biologis, maupun psikis, baik yang ada dalam dirinya maupun yang berada di luar dirinya. Dan sedangkan sebagai makhluk rohani, manusia memiliki berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan cipta, rasa, dan karsa, baik yang berada di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Yang kedua ada definisi teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani teknologia techer, yang berarti serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan perbuatan suatu objek atau kecakapan tertentu, atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode dan seni. Teknologi merupakan pengetahuan terhadap penggunaan alat dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungannya. Teknologi merupakan teknik sebagai metode cara, keterampilan untuk membuat atau mengerjakan benda. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan aplikasi dari kreativitas manusia berkaitan dengan alat dan bahan serta diwujudkan dalam bentuk materi untuk membantu tercapainya kebutuhan manusia.
terdapat 3 klarifikasi dasar dari kemajuan teknologi, yaitu yang pertama, kemajuan teknologi yang bersifat netral atau neutral teknologi, technological progress. Yang kedua, kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja atau labor saving technological progress. Yang ketiga, kemajuan teknologi yang hemat modal atau capital saving technological progress. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang tak dapat terpisahkan dalam peranannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, dalam penerapannya, ilmu dan teknologi menghasilkan suatu kehidupan bisa saja membawa malapetaka yang belum pernah dibayangkan. Oleh karena itu, ketika manusia sudah mampu membedakan ilmu pengetahuan atau kebenaran dengan etika atau kebaikan, maka manusia tidak dapat netral dan bersikap netral terhadap penyelidik ilmiah. Kemudian materi yang B, yaitu tentang perkembangan iptek di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan iptek telah berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan zaman. Kondisi perkembangan iptek awalnya tergantung dari perkembangan peradaban yang awalnya dijajah oleh bangsa lain, yang umumnya berasal dari kawasan subtropis, yaitu Belanda, Inggris, Jepang, dan Sekutu. Menurut Sulaswati 2009, perkembangan iptek di Indonesia dari awal masih sangat tergantung pada perkembangan di tingkat global. Dari penjajahan bangsa Indonesia, sejak zaman kemerdekaan hingga masa kini, pengelolaan dan pembinaan iptek terkesan bergantung pada iptek mancanegara. Dengan adanya kondisi iptek yang tidak tentu arah dan dengan kondisi lingkungan yang telah berubah, telah memberi kondisi yang kini berkembang dengan catatan adanya beberapa kecenderungan, yaitu yang pertama ada perlindungan atas produk asli Indonesia atau hak paten produk tertentu, dan yang kedua ada bencana makin sering namun terlambat dan minim teknologi penanggulangan. Yang ketiga ada produk pangan atau beras mulai tergantung dari mancanegara, selebihnya masih tergantung impor dan lain-lain. Dan materi selanjutnya yaitu peranan iptek bagi pendidikan. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada sumber daya manusia atau SDM. Peningkatan iptek dalam pendidikan telah memberikan berbagai banyak kemajuan yang memungkinkan siswa memperoleh fasilitas yang serba canggih. Anak-anak sekarang sejak dini sudah mengenal HP, smartphone, tablet, kamera, dan berbagai peralatan perlengkapan digital seperti hardware atau software yang sangat jauh dengan era terdahulu. Kemajuan yang demikian cepat juga ditenggarai membawa dampak negatif seperti tersedianya informasi negatif melalui media sosial atau jejaring sosial yang sulit untuk dihindari pun untuk diredam. Nasution 2011-2 mengemukakan bahwa teknologi pendidikan sebagai suatu cara mengajar yang dihasilkan khusus untuk keperluan pendidikan dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran seperti internet, TV, radio, dan telepon genggam. Berangkat dari pendapat tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem teknik dan alat bantu untuk menunjang proses belajar bagi siswa dalam belajar. Selanjutnya materi yang D, pembelajaran di IPS di SD atau MI dalam kerangka iptek. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat pasal 31 ayat 5 menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat dengan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban umat manusia. Kemajuan iptek yang sangat pesat dan bersifat universal merupakan peluang bagi pembangunan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Secara integral, pembangunan iptek diperlukan dalam berbagai bidang seperti
ilmu sosial budaya, politik, teknologi, sosiologi, geologi, psikologi, dan sebagainya. Dasar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah pendidikan yang dimulai sejak dini, yaitu dari tingkat SD. Dalam hal ini difokuskan pada pembelajaran IPS. Pembelajaran di IPS ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran siswa terkait dampak negatif globalisasi, sekaligus mempersiapkan diri untuk bersaing dalam tataran global. Media elektronik seperti radio, TV, internet, dan lain-lain merupakan sumber belajar yang sangat berharga bagi pendidikan IPS di SD atau MI. Media tersebut, khususnya radio, TV, dan internet, bukan lagi barang baru bagi para siswa SD atau MI. Hampir semua informasi mengenai berbagai aspek kehidupan dapat diperoleh di internet. Selanjutnya terkait dengan pendekatan strategis pemanfaatan iptek, Philip Hertz sebagaimana dipaparkan kembali oleh Abeng Pangestu 2012 bahwa terdapat 3 alternatif pengembangan iptek dalam pembelajaran IPS sebagai berikut. Yang pertama ada infusi iptek ke dalam mata pelajaran yang ada. Yang kedua ada perluasan mata pelajaran yang ada, dan yang ketiga ada pembuatan mata pelajaran yang ada. Yang pertama ada infusi iptek ke dalam mata pelajaran yang ada. Keuntungan dari pendekatan infusi ini ialah pembelajaran berbasis iptek dapat meningkatkan integritas dan koherensi kurikulum yang ada, sehingga model pembelajaran dapat diterima sebagai bagian dari misi sekolah. Sedangkan kelemahannya sulit memilih materi yang harus dibuang dari mata pelajaran tersebut agar iptek menempati tempat dalam mata pelajaran. Yang kedua ada perluasan mata pelajaran yang ada. Untuk memudahkan dalam pemahaman materi iptek, sebagaimana siswa dapat bermain peran sebagai pejabat pemerintah dan pemimpin kelompok kepentingan. Dan yang ketiga ada pembuatan mata pelajaran yang ada. Keuntungan dari pendekatan ini adalah adanya kesempatan untuk mengembangkan kajian secara terkait antara ilmu pengetahuan dan teknologi secara mendalam dan berkelanjutan. Ciri kegiatan belajar kelompok, simulasi, bermain peran atau role play, sosiodrama merupakan teknik-teknik pembelajaran yang diisyaratkan dalam pembelajaran IPS khususnya berbasis iptek. Adapun cara-cara pengembangan kajian iptek dalam pembelajaran IPS, yang pertama ada hasilnya dinyatakan dengan jelas. Beberapa tujuan yang sangat relevan dengan pembelajaran iptek adalah yang pertama ada melek ilmu dan teknologi, yang kedua ada membuat keputusan yang rasional yang dapat digunakan dalam penelitian dan pemecahan masalah krusial. Ketiga ada kemampuan melakukan sintesa informasi. Yang keempat ada pemahaman kemajuan dalam iptek merupakan bagian integral dari wawasan masyarakat terdahulu. Dan yang kelima ada sadar akan banyaknya pilihan untuk berkarir di bidang ilmu dan teknologi. Yang kedua ada pengembangan organisasi yang efektif. Pengorganisasian pembelajaran melalui strategis ini meliputi mengklarifikasi isu-isu dan identifikasi kejadian untuk pengambilan keputusan, pengumpulan data empiris dan data yang berkaitan dengan nilai, pertimbangan alternatif tindakan dan akibatnya, identifikasi tindakan dan rencana tindakan. Yang ketiga ada sistem dukungan. Sistem dukungan merupakan sarana penting bagi kurikulum dan pengajar iptek dan IPS secara sinergis. Yang keempat ada strategis instruksional. Salah satu unsur penting dalam pengintegrasian pelajaran IPA ke dalam IPS merupakan strategis pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan belajar antar disiplin ilmu serta isu-isu sosial yang berkaitan dengan masalah IPS. Adapun langkah-langkah konkret untuk menciptakan pembelajaran IPS berbasis iptek dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama ada sebelum menggunakan sarana internet, jelaskan dahulu kepada para siswa informasi yang harus diperoleh dari internet. Yang kedua, mengetahui pemahaman siswa mengenai topik yang akan dicari guru untuk
mengadakan kegiatan tanya jawab terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah tanya jawab selesai, ajaklah para siswa ke ruang internet di sekolah atau bila tersedia, atau warung internet di luar sekolah untuk menugaskan siswa di rumah memiliki sarana internet. Yang keempat, siswa diberi tugas untuk menggali informasi yang dimaksud dengan prosedur yang telah dijelaskan. Yang kelima, sebutkan kata-kata kunci yang bisa dicari di kolom pencarian di Google, Yahoo, dan lain-lain. Yang keenam, mintalah mereka membaca informasi yang berhubungan dengan kata-kata kunci tersebut. Yang ketujuh, setelah informasi yang dibutuhkan muncul di layar, mintalah mereka untuk mencetak informasi tersebut sebagai bahan membuat laporan atau diskusi kelas. Yang kedelapan, jika siswa mendapatkan gambar yang dibutuhkan, maka gambar-gambar tersebut dipajang, didokumentasikan atau ditempel di dinding kelas untuk diketahui semua siswa. Yang ke-9, kegiatan menjelaskan ke sarana internet dapat diikuti dengan kegiatan presentasi kelas, tanya jawab, dan diskusi kelas. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.